Alur Laut Kepulauan Indonesia (LKI) terutama jalur Selat Malaka yang menuju LCS via perairan Natuna akan menjadi rebutan kekuatan besar AS dan Tiongkok karena merupakan jalur yang sangat strategis. Tidak hanya bagi mobilitas pasukan, tetapi juga dalam aspek logistik tempur dan bantuan tempur jika dilaborasi dengan alarm dari Profesor Dim. Keterlibatan sekutu AS, yakni Australia, membuat posisi Indonesia berada di antara kekuatan-kekuatan itu jika perang pecah di teater Pasifik. Terlebih, di timur Indonesia, Tiongkok telah menggenggam pivot manuver militer dengan kerjasama pertahanannya bersama Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, hingga Tonga, sepanjang tahun 2000 sampai tahun 2020. Stockholm International Peace Research Institute mencatat bahwa Tiongkok telah memberikan bantuan pendanaan militer dan pertahanan sebesar 54,8 juta dolar Amerika atau sekitar 807 miliar rupiah ke negara-negara itu. Selain dari aspek kerentanan geostrategis, jika dilihat dengan seksama, Indonesia juga masih menyimpan kelemahan klasik. Ya, jika terjadi perang terbuka, belum mumpuninya alutsista dalam menyokong apapun posisi politik luar negeri Indonesia kelak, dinilai akan menjadi permasalahan utama. Hingga detik ini, modernisasi alutsista Indonesia secara faktual dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara serumpun seperti Singapura. Misalnya, media asal Prancis, Meta Defense, mengatakan modernisasi alutsista Indonesia bekerja layaknya drama sinetron. Hal tersebut dikarenakan, dalam membeli alutsista, rencana belanja Indonesia terlihat dibuat secara mendadak dan tidak beraturan. Kendala berupa tarik-menarik vested interest, atau kepentingan pribadi dan kelompok yang terbalut dalam rumitnya birokrasi politik anggaran aspek pertahanan disinyalir menjadi biang keladinya. Jonah Blank dalam buku berjudul Regional Responses to West China Competition in the Indo-Pacific, Indonesia juga menganalisis kelemahan militer dan pertahanan negeri Khatulistiwa. Alumni Harvard University itu melampirkan korespondensi perwira militer AS yang selama karirnya bersinggungan dengan TNI, menemukan serangkaian persoalan pelik. Pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia masih berkutat dengan penekanan pada modernisasi alutsista daripada perluasan kekuatan yang merata di seluruh wilayah yang punya kerentanan keamanan tinggi. Dengan aktualisasi modernisasi yang membutuhkan waktu plus birokrasi rumit sektor pertahanan, Indonesia dinilai selalu tertinggal 2-3 langkah dalam setiap rencana pertahanan yang dibuat dibandingkan perkembangan tantangan kontemporer. Kedua, aspek anggaran lagi-lagi jadi variabel determinan. Blank menyebut bahwa budgeting pertahanan Indonesia jauh lebih kecil dari skala teritorial dan struktur militernya. Selama dekade tahun 2008 2018, Indonesia hanya menghabiskan kurang dari 5,8 miliar dolar Amerika, dibandingkan dengan 3,3 miliar dolar Amerika yang dihabiskan oleh Malaysia yang memiliki 12% dari populasi Indonesia dan seperempat jumlah personel militernya, pun dengan Singapura yang sepanjang dekade serupa mampu mengeluarkan 8 miliar dolar Amerika anggaran pertahanan. Ketiga, terdapat kritik yang dilampirkan Blank dengan mengutip kecenderungan kultur militer Indonesia. Seorang perwira Anmanim AS mengatakan bahwa petinggi Angkatan Bersenjata Indonesia lebih mengutamakan officials, kunjungan kehormatan, parade, dan seremoni. Berbeda dengan AS yang dalam kultur militernya begitu profesional dalam peningkatan kemampuan dari waktu ke waktu dengan indikator yang jelas. Bahkan, serangkaian kelemahan itu sempat dilaborasi sendiri oleh sejumlah tokoh di tanah air, mulai dari Prabowo Subianto, Ryamizar Trayekudu, hingga Megawati Soekarno Putri, yang pernah menyebut bahwa Indonesia maksimal hanya sanggup bertahan sepekan jika mendapat serangan. Meskipun belum terpetakan
Apakah Indonesia akan terlibat langsung atau hanya menjadi penonton? Kualitas sektor militer dan pertahanan tentu akan menjadi ujung tombak utama kala perang berkecamuk. Oleh karena itu, serangkaian kerentanan di atas agaknya membuat kesiapan Indonesia apabila dihadapkan pada peperangan antar kekuatan besar dunia dipertanyakan. Lantas, bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat Indonesia jika Perang Dunia III menjadi kenyataan? Terlepas dari keberpihakan atau netralitas Indonesia, aspek perekonomian tentu akan menjadi yang paling awal plus paling berat ditanggung setiap individu di tanah air jika perang terjadi. Direktur CLOE Center of Economic and Law Studies, Nima Yudhistira Adi Negara, pernah memetakan dampak Perang Dunia III berupa lonjakan harga bahan bakar yang merembet ke aspek lain dan akan sangat mengancam. Krisis menjadi ihwal yang tak terhindarkan ketika variabel lain seperti terhentinya investasi, penurunan nilai tukar rupiah, serta terhambatnya rantai pasokan turut memperburuk situasi. Charles Parton, mantan diplomat Inggris di Asia Timur, membingkai situasi tersebut sebagai economic Armageddon atau kehancuran total ekonomi. Selain itu, medan peperangan di dunia siber yang membedakan dengan dua perang dunia edisi sebelumnya dinilai juga memaksa negara-negara di luar aktor utama pertempuran turut terseret, mulai dari kekacauan multidimensi akibat peretasan hingga terminologi kontemporer seperti virus of falsehood atau propaganda kepalsuan, yakni penciptaan disrupsi hoaks tentang anonimitas pihak yang menyerang dan pihak mana yang menjadi korbannya. Jika mengacu pada publikasi Reswaro Yuniar yang berjudul Is Indonesia Becoming Too Reliant on Huawei? Tentang ketergantungan terhadap infrastruktur digital Tiongkok, hampir dapat dipastikan Indonesia akan turut terdampak peperangan di ranah siber tersebut. Lalu, jika dilihat secara sosiokultural, mayoritas populasi Indonesia saat ini pun belum pernah merasakan berada dalam suasana mencekam saat berada di tengah-tengah sebuah konflik, apalagi perang dunia. Ini belum termasuk atmosfer ancaman perang nuklir yang dapat sangat destruktif dampaknya, baik secara material maupun imaterial seperti kondisi psikis masyarakat luas, dihantui ketidakpastian dalam berbagai sektor akibat perang, agaknya akan sangat menguji resiliensi warga tambah 62 kelak. Kendati demikian, getirnya dampak perang secara global tentu tidak diinginkan pihak manapun. Langkah diplomasi kolektif untuk membuat Perang Dunia III tetap berada di ranah fiksi diharapkan menjadi upaya pencegahan yang terus diperjuangkan.